Lagi di ISP, ini siaran podcast. Narasumber kita hari ini adalah seorang putra kelahiran Pulau Sibandang, Tapanuli Utara, anak bungsu dari 7 bersaudara. Langsung saja dengan Bro Adi Putra Aritonang, Raja Guguk. Yes. Selamat datang di podcast ISP. Thank you, thank you. Apa buat kabar? undangannya. Luar biasa, luar biasa. Oke, saya panggilnya Bro aja lah ya. Boleh, aman kok. Jadi boleh diceritain sedikit nggak tentang background kamu? Oke, sebelumnya aku sapa sama temen dulu. Ya. Halo semua. Ya, perkenalkan nama aku Adi Putra Aritonang. Tapi kalau untuk di kartu keluarganya sih, atau di KTP-nya itu marganya Raja Guguk. Itu sama aja sih. Kemudian kalau untuk usia saya saat ini 26 tahun, mau masuk 27 tahun. Nah, kalau untuk saya itu di Kota Medan itu merantau. Ya, saya merantau. Dan dari 7 bersaudara, saya paling kecil, bungsu. Ya, dari 7 bersaudara. Kemudian kalau untuk kegiatan sehari-hari sekarang itu bekerja sebagai karyawan swasta di industri kreatif di Kota Medan. Gitu. Kalau untuk Background pendidikan? ya background pendidikan itu baru lulus S2 Magister Akuntansi di tahun lalu 2020. Oke. Iya. Nah, jadi sebagai informasi, Bro Adi ini founder dari Our Dreams. Bagi teman-teman yang penasaran dengan apa sih Our Dreams itu, jangan di skip video ini, tonton sampai habis. Oke, jadi tadi kegiatan sehari-harinya itu ini ya, bekerja di Sebagai karyawan swasta di industri kreatif. Oke, Betul. di Medan ya. Di Medan kok. Oke, udah berkeluarga? Belum. Belum, berarti masih single atau Masih. udah ada pasangan? Lagi nyari. Ya, yang minat boleh. Oke, jadi Bro Adi ini menurut saya bisa jadi seseorang atau satu figur yang menginspirasi. Ya, Ya. gitu kan. Jadi nanti kita akan cerita banyak ya, banyak tentang inilah Our Dreams-nya yang di handle atau di apa oleh Bro Adi ya. Yes. Oke. Sedikit latar belakang Bro Adi kan dari Pulau Sibandang. Sibandang. Betul. Nah, itu kan jauh ya dari Medan ya. Jauh, perjalanan 7 jam. 7 jam. Kalau naik bus ya. Persisnya tuh di letaknya di mana? Sebenarnya kalau misalnya teman-teman mungkin belum tahu ya, di Danau Toba ini ada beberapa pulau. Jadi pulau besar mungkin kita tahu itu ya Pulau Samosir. Nah, kalau untuk pulau yang ditempatin itu pulau nomor 2 terbesar di Danau Toba. Namanya Pulau Sibandang. Berarti dia letaknya Dikelilingi Danau Toba. di tengah-tengah atau Yes. berdekatan dengan Samosir. Lumayan jauh. Lumayan jauh juga Sekitar ya. kalau naik kapal 2 jaman juga. 2 jaman juga 2 ya. jaman juga. Cukup jauh dari kota Medan. Jadi Yes. apa yang membuat Bro Adi berpikiran mau merantau ke Medan nih? Oke, sebenarnya sih tahun 2012 ketika tamat SMA sebenarnya pernah ikut pengen coba ke negeri sih dulunya. Cuman pas ada kemauan untuk coba negeri, papa itu jatuh sakit. Jadi papa stroke. Nah, di situ Adi langsung punya mindset, maksudnya langsung down sih sebenarnya. Jadi situ kayak patah semangat. Berarti saya nggak bakal merantau lagi. Saya bakal jaga orang tua. Apalagi sebagai keluarga dari orang Batak itu kalau bungsu itu harus menetap di kampung. Oh, Iya, ada ininya itu ya. seperti kayak udah adatnya sih sebenarnya. Cuman karena kami berdua, aku sama abang aku, jadi aku ngobrol ke dia, aku pengen merantau. Jadi abang mau nggak jaga orang papa mama di kampung? Saya pun merantau bukan untuk diri sendiri. Iya. Saya bakal banggain kalian lah gitu. Dan dia mau ya. abang mau, dan saya mohon-mohon sama mama, saya pengen merantau lah gitu. Tapi orang mama nggak kasih karena papa masih sakit. Nah kemudian saya kayak maksa gitu, sering nangis lah dulu di kampung. Nah setelah itu ditelepon lah paman di Medan, berhubung ada paman di Medan. Yes, jadi aku diberangkatin ke Medan, jadi aku tinggal di rumah paman. Di sana sekitar 1,5 tahun lah, gitu. Jadi sekolah di sana ya, di kampung. Di kampung dari sampai SMA. Yes, dari lahir sampai SMA. Baru ke Medan kuliah ya. Kuliah 1,5 tahun break dulu. Oh, break dulu. Karena kan di rumah keluarga, jadi kayak bantu-bantu mereka. Itu dibuat les komputer dulu. Nah setelah itu ada kemauan
pengen kuliah Oke. di tahun 2013 gitu. Jadi 2013 baru start kuliah, sekarang udah Puji selesai. Tuhan udah selesai S2. S2. Iya. S2 jurusan? Accounting juga. Waduh, luar biasa. Ya. Jadi kalau kakak-kakaknya semua merantau, Semua merantau kecuali yang satu tadi. yang Yes. masih jaga ini ya, Jaga orang tua di kampung. jaga orang tua di kampung. Oke, jadi sebelum kita lanjut, silakan diminum dulu Oke. kopi yang sudah disediakan, Aman. karena ada iklan yang mau lewat. Nah bro, Yes, kok. pertama kali sampai di Medan, first impressionnya terhadap Medan apa? Pasti kaget banget. Maksudnya Kaget. kayak wow, bangunannya tinggi-tinggi banget. Karena dulu di kampung kan cuman lihat kayak yang tinggi itu ya pohon mangga, ya gitu-gitu. Tapi setelah sampai di Medan, wah beda banget ya. Cuman kayak sepertinya kayaknya kurang sehat deh di sini karena kan banyak Ya, asap ya, udaranya. tercemar ya, Yes. nggak kayak di sana ya. Ya kalau di sana kan Karena memang masih fresh banget. asri, Asri, yes. Apalagi cuma pulau sendiri Betul. gitu ya. Oke. Iya. Nah jadi sampai di Medan terus ini nggak sih, pernah diremehin nggak sih sama ya teman-teman yang dijumpai lah? Lu kan dari kampung Yes. atau apa? Pengen lu ke Medan mau ngapain sih gitu? Sebenarnya sih ketika sudah di Medan, teman-teman di Medan sih nggak ada yang menganggap remeh sih. Tapi ketika mungkin SMP atau SMA, bahkan dari SD sudah banyak yang remehin sih. Maksudnya kayak menganggap kayak membuli, karena kan memang dari keluarga kurang mampu. Oh, keluarga Yes. juga biasa-biasa aja ya. Memang biasa banget, biasa banget. Jadi kayak mereka itu sering membuli lah, apalagi dulu agak hitam gitulah, kulitnya masih Karena kan mainnya di dia di luaran panas ya. matahari gitu ya, Iya. dan kecil dulunya. Nah di situ banyak kayak kalau misalnya kita menyampaikan ke mereka, oh aku pengen kuliah di sini nih. Kalau misalnya kita mau bermimpi tinggi, Iya. mereka itu langsung kayak yakin kamu bisa bakal seperti ini mau kuliah di sini gitu. Betul. Jadi dari situ ya Adi sebagai bungsu nggak mau manja-manja lah, Hmm. termotivasi dari kata-kata mereka sih. Mau nunjukin Mau ke si orang ya. nunjukin, tapi bukan berarti mau balas atau gimana enggak sih. Betul. Tapi itu sebenarnya cara paling ampuh untuk balas dendam. Ya bisa dibilang. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh, Yes. saya sebelum ngobrol, Bro Adi datang, saya kan lihat-lihat nih Instagramnya Bro Adi nih. Oke. Orangnya cukup fotogenik, Aduh. saya lihat. Dan pernah mengikuti ini ya, ajang-ajang kayak Mister Earth atau apa ya. Bisa coba ceritain bro, dikit. Sebenarnya sih kelas waktu SMA sih. Jadi pernah di kabupaten itu ada pemilihan kayak duta wisata. Oke. Jadi ditunjuk dari sekolah. Dan ini besok lomba ditunjuk hari ini. Itu nggak ngerti mau ngapain sih sebenarnya. Jadi ditunjuk besok kita mau berangkat ke sini, dipilih satu cewek satu cowok. Karena kan satu pasangan kok. Oke. Jadi kita dibawa ke Tarutung, tepatnya Tarutung. ibu kotanya. Di Tarutung, di situ nggak ngerti mau ngapain. Udah lihat teman-teman pakai jas segala macam, pakai dasi, udah keren lah. Keren. Sedangkan Adi sendiri ya pakai kemeja biasa aja. Gitu. Jadi kayak paling bobrok lah di situ dah. Karena Dan nggak ada persiapan nggak ya. ada persiapan sama sekali dan memang nggak dapat apa-apa sih. Oh. Nah setelah itu berangkat itu 2011. Nah setelah udah merantau ke Medan 2012
16. 16. Nah, ada teman ngajak ada pemilihan duta wisata duta bahasa Duta bahasa. Sumatera Utara. Wah. Nah, di situ diajak, jadi kita berdua sama yang cewek perwakilan dari Unpri. Mm-mm. Nah, puji Tuhannya kita masukin berkas, kita dinyatakan lolos, masuk karantina 3 hari. Nah, di situ kita teman yang cewek itu juara satunya. Oke. Dan Adi tuh masuk 5 besar dan pemenang favorit. Wih. Nah, mulai dari situ termotivasi. Tahun kedepannya 2017 ada lomba lagi. Lomba lagi, ikut lagi. Putra Nusantara. Putra Nusantara. Iya, di situ menang kepribadian. Oh, Kemudian tahun depannya lagi ada pemilihan putra pariwisata Sumatera Utara. Mm-mm. Di situ dinobatkan sebagai Mr. Earth dan mewakili Sumatera Utara di Bali Nasional. Wah, luar biasa. Gitu. Perjalanannya panjang juga ya. Oke. Gitu Nah, sih. Tadi banyak ikut seperti itu. Apa sih yang melatar belakangi kamu bisa mau berpikiran ikut begitu gitu? Oke. Apa Karena memang ada bakat di sana gitu? kalau bisa dibilang ada. Cuman banyak mungkin orang berpikir ya, kalau misalnya laki-laki ikutan ajang-ajang seperti ini pasti dianggap seperti kecewek-cewekan ya. Tapi enggak, bahkan sekarang itu tingkat internasionalnya juga ada kok. Betul. Yang sebenarnya kan yang kita tahu kebanyakan ya Miss Universe, Iya, entah Miss Indonesia World, gitu ya. Miss Indonesia dan Mister kayaknya Jarang. kurang banget ya. Tapi sekarang banyak ya. Sekarang banyak banget karena kita ikutan itu bukan hanya menunjukkan kayak gimana ya, menunjukkan misalnya badan kita. Nah, biasanya kalau cowok kebanyakan itu Badan, menunjukin badan yang ya, suspek atau yang berotot gitu ya. Nah, kalau kita di sini juga dituntun untuk misalnya jiwa sosialnya gimana sih, kepribadiannya. Yang paling utama sebenarnya attitude sih. attitude ya. Attitude. Kemudian cara komunikasinya. Jadi bukan berarti hanya cukup cakep, menang Enggak juga. harus ada ininya ya. Iya, semua. Skill dan sebagainya untuk dipilih jadi pemenang Betul, juga ya di ajang-ajang seperti itu. Tapi pengalamannya cukup luar biasa ya mengikuti Lumayan. ajang-ajang seperti itu ya. Yes kok. Dan dibutuhkan ini ya tingkat kepedean yang luar biasa. Iya, apalagi di depan panggung ya, Betul. di depan kamera. Itu dia. Yes. Nah, selain fotogenik, saya juga melihat banyak sekali postingan-postingan foto tentang Our Dreams. Oke. Nah, tadi kan di awal kita juga udah bahas tuh foundernya Our Dreams. Yes. Nah, bisa ini nggak ceritakan Our Dreams itu apa sih sebenarnya? Oke, jadi Our Dreams ini tempat les gratis di Kota Medan dan letaknya itu di Medan Tembung. Di Tembung. Di Tembung. Cuman sebenarnya dia lebih ke Pancing sih, tapi karena kecamatannya Medan Tembung, jadi dia masuk area sana. Oke. Dan ini udah berdiri 1 tahun. Ya berdirinya tanggal 13 Juni 2020 sejak pandemi kemarin. Kan masih muda ya, masih umur 20-an ya, Bro Adi ini. Oh ya, oke. Nah, kok bisa sih kepikiran mau membuat satu ini namanya apa ya, Our Dreams satu Mungkin lebih wadah gitu. wadah ya. Iya. Yang memberikan sekolah gratis ke anak-anak yang betul. membutuhkan. Yes. Nah, sebenarnya balik lagi ke waktu kecil sih. Jadi kalau nggak salah saya waktu kelas 4 SD itu setiap hari Minggu saya ngajak ada anak-anak di sekitar rumah nih untuk datang ke rumah untuk saya ajarin. Oke. Jadi kayak belajar, saya pura-pura nih jadi sebagai guru gitu. Sok-sok jadi guru. Nah, saya ngajarin mereka. Nah, dari situ termotivasi punya mimpi suatu saat pengen ngajarin orang lah. Oke. Ngajarin orang ya mungkin apakah dengan gelar saya SPD, tapi karena saya nggak SPD, saya harus punya jalan nih untuk bisa gitu. Dan saya memang suka sosial kok. Suka sosial. Suka bantu orang lah sebenarnya. Ya, berbagi ilmu Berbagi juga ilmu, ya. betul. Sekarang anak didiknya udah berapa orang di sana? Puji Tuhan per kemarin itu udah 45. Udah 45. Udah 45 anak. Dan itu nah, untuk jadi anak didik di sana itu dipilih atau gimana? Sebenarnya siapa aja sih bebas. Yang Boleh. penting memang mereka pengen mau belajar dan kita buka dari kelas TK sampai kelas SMP. Oh, Gitu. itu dalam pengajarannya Setiap hari. berbentuk les atau Les. berarti bukan sekolah ini ya, sekolah. Bukan. Jadi memang karena tempat kita masih kecil, terbatas banget, kayak di sana itu muat hanya sekitar maksimal 10 orang. 10 orang. Kalau misalnya udah jarak ya, karena kan ya ini kan ya lagi COVID ini ya, jadi harus memang kita jarakin dan wajib pakai masker semua. Dan itu
memang 10-an sih satu kelas gitu. Dan kita buat 4 Jadi kelas. berapa sesi gitu 4 ya? tahap betul. Oke. Mm-mm. Jadi di sana itu anak-anak benar-benar nggak dipungut biaya sama sekali. Sama sekali. Tenaga pengajarnya berapa orang? Kalau untuk saat ini baru 3 orang sih. 3 orang. Berhubung saya sebagai pemilik dan juga ada teman cewek pemilik juga dan yang punya tempat. Ada namanya Miss Lisna. Jadi kita bertiga masih. Oh, masih bertiga ya. Bertiga. Berarti masih butuh Masih butuh tenaga banget. pengajar Iya. ya. Jadi yang punya jiwa sosial tinggi boleh Bergabung. kontak-kontak ya dengan Bro Adi atau mau jadi tenaga pengajar di Iya. sana ya. Iya. Ya membangkitkan jiwa sosial kita juga. Yes. Nah, dalam membuat ini mendirikan Our Dreams ini harusnya nggak mudah menurut saya ya. Iya. Nah, ada nggak sih kendala-kendala yang dihadapi dari awal sampai bisa berjalan lah? Sebenarnya sih kendala nggak terlalu ya, karena memang tempat udah punya teman juga lah. Jadi mungkin untuk biaya untuk tempat nggak usah kita pikirkan lagi. Kemudian lebih ke ini, waktu pertama mereka itu belajar masih di lantai. Oke. Jadi ketika kita masuk ngajar, mereka itu selalu seperti ini di lantai. Mm-mm. Nah, Duduk ini ya. itu waduh luar biasa sih liatnya. Dan mereka tuh semangat banget belajarnya, nggak pernah absen. Wah. Cuman pelan-pelan Adi desain brosur, Hmm. desain flyer, Adi posting di Instagram. Nah, kemudian di situ puji Tuhan ada banyak yang support lah. Oke. Ada yang support meja belajar mereka, Hmm. ada yang support papan tulis mereka dan sebagainya. Oke. Gitu. Jadi sekarang udah punya meja belajar lah merekanya. Mm-mm. Nah, ini kan gratis nih. Yes. Nah, itu orang tua dari anak didik itu tanggapannya gimana? Kalau mereka pasti senang banget sih. Seneng banget ya, Iya. terbantu banget. Terbantu banget. Iya. Mereka senang Oke. banget. Kenapa namanya Our Dreams? Oke. Jadi sejak kemarin pandemi pernah ada buat second account. Hmm. Iya, saya sendiri ya. Ada buat second account itu namanya Sang Pemimpi. Sang pemimpi. Pemimpi. Jadi Adi tuh bingung. Sebenarnya apa yang mau aku posting di sini gitu. Hmm. Nah, jadi bingung. Nah, tiba-tiba di tanggal 13 Juni ini ada teman yang ngajak tadi. Nah, jadi sebelumnya dia yang ngajak Adi. Oke. Nah, ketika dia baru buka dia ajak. Kemudian Adi lah belum ada nama nih. Belum Kalau di ada. sini belum ada nama nih. Kemudian kira-kira apa ya nama yang cocok? Nah, ditanya sama yang teman. Jadi Adi mikir Sang Pemimpi ini kayaknya bisa diterjemahin deh gitu. Iya, iya. Nah, Adi langsung terpikir ke Our Dreams karena setiap orang itu berhak untuk punya mimpi. Gitu. Jadi makanya itu Adi buat sama teman. Our Oke, Dreams. nama Our Dreams itu ya. Yes. Orang-orang yang tentunya support Adi banget untuk ngejalani Our Dreams ini pasti ada lah ya. Pasti. Kira-kira siapa-siapa aja nih? Pasti banyak sih. Yang pertama apalagi untuk Putri yang sudah ngajak Adi juga. Yang penyedia tempat tadi Iya, juga. penyedia tempat juga. Jadi memang kita benar-benar fight untuk mereka sih, untuk anak-anak ini. Dan kemudian pasti anak-anak inilah mereka bisa kerja sama-sama kita. Ketika kita ngajarin mereka itu, ya meskipun mereka ribut banget, namanya juga anak-anak, Iya. apalagi anak-anak TK-nya, waduh ampun. Oh, berarti anak-anak didik di sana dari TK sampai SMP tadi ya? Yes, jadi kita ngajarin mereka itu ya mengenal huruf, mengenal angka, Menulis. menulis, membaca, berhitung, semua kita ajarin. Oke. Gitu. Dengan hanya bertiga. Hanya bertiga. Makanya itu butuh banget sama support teman-teman juga. Iya. Nah, yang ingin saya tanyain, kan dalam berjalannya les inilah kita katakan les atau tempat belajar ini pasti membutuhkan dana Yes. atau support lain lah kayak meja dan sebagainya. Nah, itu Adi gimana nih dananya ini dari mana? Apakah dalam Our Dreams ini bentuknya dalam yayasan atau bagaimana? Kalau kita sih belum masuk ke yayasan. Belum ya? Belum, karena memang kita masih bisa dibilang masih kecil kali. Baru mulai setahun juga baru ya? mulai setahun. Jadi memang ya dana itu memang dari kitanya. Sendiri? Dari kita sendiri, tapi pastinya ada yang support. Misalnya, minta dong nomor rekeningnya, dikirimin ke nomor rekening kita. Atau Oke. misalnya kayak alat-alat tulis, ada yang support. Hmm. Dan juga ada informasi anak-anak di sana itu kita wajibkan untuk menabung semua. Wah. Iya, dan itu memang kita belikan
khusus mereka celengan. Celengan Gratis untuk semua kita menabung. belikan. Ya tergantung mereka mau nabung atau enggak. Mm-mm. Supaya mereka nggak terlalu fokus untuk menghabiskan lebih ke jajan ya. Betul. Iya. Mengajari menabung juga lah Yes. dari kecil ya. Dan Kayak- kita perbanyak kuis-kuis juga ketika belajar. Hmm. Nanti misalnya siapa nilai paling banyak, kita kasih Kasih reward uang. uang. Uang tapi masuk ke tabungan. Oh, harus nggak boleh langsung dipegang, masuk ke tabungan. Nah, tabungannya ada nanti penuh baru dibuka atau Yes, gimana ya? gitu. Oke. Mm. Nah, arti atau makna Our Dreams buat Adi sendiri itu apa? Artinya dare to dreams, dare to try. Artinya setiap orang yang memang yang berani bermimpi itu memang harus berani mencoba. Mm-mm. Sama seperti Adi ya, misalnya mau ke Medan ya harus berani mencoba dulu gitu. Sesuatu pun kita mau sukses harus berani mencobanya. Ya. Gitu. Kalau nggak mencoba kita nggak bakal Nggak tahu. bakal tahu. Ini Betul. Bisa atau enggak. Betul. Malah kalau nggak mencoba udah pasti gagal. Gagal. Ya. Nggak bakal dapat apa-apa. Iya betul. Nah, Gitu. kalau tujuan dari Our Dreams ini apa? Oke. Sebenarnya tujuannya simple, hanya untuk kalau bisa ya menyetarakan pengetahuan si anak ini dengan pengetahuan teman-teman yang lain. Contoh, misalnya mereka ini berada di posisi di kota Medan. Mm-mm. Tapi ketika mereka ini kita bawa ke Medan kota, pasti ilmu mereka itu kalah saing. Betul. Karena memang jujur ya, kok mereka yang SMP aja, Hmm. perkalian aja belum hafal. Wah, SMP masih belum SMP. ngerti ya. Makanya kita bingung. Ini apa sih yang mereka pelajarin di sekolahnya? Hmm. Nah, makanya di sana kita tuntun terus. Kalau bisa mereka itu harus sama-sama ilmunya. Hmm. Kalau misalnya si A ini udah hafal kali 10, ini juga harus hafal kali 10. Ah, Nah, bahkan yang kelas 1 SD aja kita udah harus fokuskan sekarang perkalian ribuan harus bisa. iya. Gitu. Jadi memang kita harus ya nggak ada sekolah aktif. Kalau bisa kita sebagai sekolahnya. Iya. Seperti itu. Betul. Mereka juga bisa ilmu mereka juga Betul, bisa. bertambah. Jangan ketinggalan banget lah ya Yes. dengan yang kota ini ya. Betul. Dan juga kita banyak ngajarin mereka lebih ke ilmu negara juga. Oke. Artinya mereka masa sih tinggal di Medan tapi nggak tahu Medan itu di mana. Nah, Nah, Medan itu kan di Indonesia. Iya, Kita iya, tanya iya. Indonesia itu apa sih? Nanti Oh. mereka nggak tahu. masih ada yang nggak tahu Jadi ya. kita jelasin semua Indonesia ini, dunia itu apa, Oh. bumi itu apa, di dalam bumi itu apa aja, Mhm. ada negara-negara mana aja. Harus tahu merekanya. Gitu. Oke. Nah, kalau ini big picture-nya ke depan, Our Dreams ini apa? Pasti ya kita berharap banyak orang yang support ya. Kalau bisa jadi yayasan, kalau bisa pun punya tempat sendiri yang layak, yang lebih besar, Hmm. ya. Dan juga pengetahuan anak-anak di sana bisa lebih lah, Bisa lebih. gitu. Nggak punya keinginan bisa jadi sekolah formal nggak nantinya? Bisa jadi, Bisa jadi. bisa jadi kepikiran ke sana juga. Ada kepikiran ke Tapi sana. tetap ya kita usahakan tetap gratis. Iya. Tetap gratis. Ya. Mudah-mudahan bisa Amin. tercapai tujuan mulia itu ya. Siap-siap Oke. kok. Nah, sebagai ini penutup lah ya. Yes. Dari Adi, coba kasih ini deh. Ya mungkin closing statement atau motivasi yang bisa dibagikan ke teman-teman yang menonton episode podcast kita kali ini. Oke. Kalau Adi sih nggak pernah lupa untuk sampaikan ke teman-teman untuk mari berbagi ya, karena ketika kita berbagi itu nggak bakal kemana kok rezekinya. Hmm. Iya, bakal datang kok. Itu. Kemudian jangan pernah lupa dengan orang-orang yang sudah mendukung kamu, artinya orang yang support kamu, itu yang paling utama. Kemudian jangan lupa bersyukur selalu. Mhm. Seperti tadi jangan lupa untuk mencoba. Mencoba. Itu dia. Oke. Nah tadi kita ngobrol nih panjang lebar. Belum kasih tahu Instagramnya apa? Waduh. Oke, boleh nanti di follow di @adiputra26.id. Oke, adiputra26.id. Iya. Nanti kita cantumin juga ya di ini kita. Thank you. Di video kita. Ya mana tahu banyak teman-teman di luar sana yang tergerak Yes. hatinya untuk ya membantu dan sebagainya lah. Dan juga untuk Instagram Our Dreams. Oh iya, ada Audrim juga ada Ada Instagram juga. sendiri ya. Nah, di follow dua-duanya nanti. Iya, thank you. Oke. Jadi mungkin sekian saja pembahasan kita kali ini dengan Bro Adi. Semoga yang kita bicarakan ini bisa memberikan
manfaat atau inspirasi bagi teman-teman di luar sana, karena ya Bro Adi ini sangat luar biasa menurut saya. Thank you. Sangat menginspirasi sekali ya, bisa membentuk les gratis dan sebagainya. Bahkan mungkin ada orang-orang yang punya lebih tapi nggak kepikiran untuk berbuat seperti itu. Malah lebih ke poya-poya ya. Nah, itu. Betul. Jadi seperti Bro Adi ini perlu banget dicontoh. Oke, jadi saya Gunawan dan Bro Adi, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke, thank you.